chapter 57 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan pasukan Asura melawan Istana Surga. Apakah di chapter 58 kali ini akan ada kejutan? Tentu saja, karena di chapter 58 ini, kita akan melihat kekuatan Raja Asura akan mengeluarkan Asura East Demonic Sword. Dan akan kita saksikan setelah yang satu ini. Sebelumnya, saya berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini untuk menuju 1000 subscribers. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan 3 jagoan dari masing-masing penjuru. Raja Rahu dan Guan Yin dikagetkan dengan kedatangan Lingbao Tianjun. Lingbao mengatakan, semua dewa Asura dan langit sama. Kalian berasal dari dunia yang telah kuciptakan. Sekarang sebagai pencipta, kuperintahkan kamu mundur. Wang! Rahu si Raja Asura pun langsung terpental. Rahu mengatakan asal kita tidak ada artinya untukku. Asura menjalani jalannya sendiri selama puluhan juta tahun. Aku akan membunuh semua dewa langit, termasuk dewa suci dunia langit. Rahu pun langsung mengeratkan pedang iblisnya dan berteriak, matilah kau, Asura East Demonic Sword. Dan boom. Awas, teriak Guan Yin. Dan Lingbao langsung menahan serangan Demonic Sword dari Rahu dengan mengeluarkan perisai jiwa. Dan trang. Di sini terlihat Lingbao bisa menahan serangan itu. Tapi kalau kita teliti lagi, di pipi Lingbao terlihat ada percikan darah yang entah dari mana keluarnya. Yang pasti Demonic Sword ini pasti sangat luar biasa. Lingbao yang sudah sedikit murka dengan Rahu pun mengatakan, Raja Asura, bersikeras bertarung berarti kau mencari mati. Dunia tidak bisa lagi digetarkan oleh Asura. Pertarungan dulu sudah membuktikan hal ini. Dan kali ini juga begitu. Lihatlah ini. Pedang jiwa. Bam! Rahu pun langsung terpental untuk yang kedua kalinya. Dan Rahu langsung memanggil naganya. Rahu juga mengatakan, kau salah. Perang yang dulu aku tidak takut. Dan di sini Mimin sedikit mengingat kejadian peperangan Asura PS Dunia Langit 100 tahun yang lalu. Bahwa Asura memang menang melawan kerajaan langit. Tapi saat Rahu mengejar pasukan langit yang kabur, langsung ditahan oleh Gautama. Yang akhirnya Gautama dan Raja Asura pun ngopi bareng segelas berdua. Rokoknya juga joinan sih kalau Mamang perhatiin. Hehehe, bisa aja lu Mang. Balik ke topik. Setelah serangan Lingbao Tianjun mengenai Raja Asura dan membuatnya terpental, Lingbao Tianjun pun langsung mengatakan, hai Raja Asura, jangan merasa terlalu hebat. Aku yang menciptakan Asura, juga mengerti kemampuan kalian. Kamu tidak akan bisa menang. Aku tidak suka perang, tapi kalau mau bertarung, aku bisa menjadi badai dan ombak, menghancurkan seluruh pasukan Asura. Marilah kita lihat siapa yang merasa dirinya hebat, ucap Raja Asura. Tangan pencipta, sret. Ini hanya bisa dikirim ke dalam batu kalau begitu, ucap Guan Yin. Benar saja, di sini pun batu langsung retak. Bangkitlah manusia batu, sreset, batu pun langsung hidup. Prajurit Asura dan prajurit Istana Surga pun sontak langsung kaget. Mereka mengatakan, apa yang terjadi? Batu raksasa di bawah mulai bangkit. Terbentuklah di sini manusia batu. Bam! Memberi kehidupan pada batu. Ini hanya kemampuan yang dimiliki oleh dewa kuno, ucap Raja Asura. Dan atas perintah Lingbao, manusia batu ini pun langsung menghancurkan semua pertahanan Asura hingga berhamburan. Kerusakan yang diciptakan manusia batu ini sangatlah besar. Andai Jenderal Timur tahu soal ini, pasti dia sudah mengatakan, sial, biaya perang ini tidak kecil, harganya pasti mahal. Hehehe. Hai Raja Asura, apa kau sudah lihat? Aku bisa mengubah gunung, batu, rumput, dan kayu menjadi prajurit untuk melawan kalian.
prajurit dunia langit tidak akan ada habisnya. Seluruh pasukan batu-batu yang ada pun semuanya dihidupkan oleh Lingbao Tianjun. Oh iya, sorry nih, Mimin potong dulu sedikit. Soalnya ini sangat mengganjal di pikiran Mimin. Kalau memang Lingbao Tianjun yang maha menciptakan semua makhluk di bumi, kenapa nggak dicabut aja tuh nyawa Rahu si Raja Iblis? Hehehe. Mungkin kalian para penonton juga merasakan hal yang sama Mimin. Ayo, kita mikir bareng-bareng. Hehehe. Balik ke topik. Di sini Dewa Mata Tiga yang lagi asik bertarung pun langsung terhenti karena dipanggil oleh pasukan manusia batu. Sebaiknya Mimin panggil aja pasukan batu ya. Nggak enak juga kalau manggilnya manusia batu. Terlalu tidak masuk akal soalnya. Oke. Di sini pasukan batu mengatakan bahwa dia mendapatkan perintah dari Lingbao Tianjun untuk membantu. Dan sekarang sedang menunggu perintah Jenderal Dewa. Pasukan, teman, juga kenal denganku, ucap Dewa Mata Tiga. Jenderal Surga Barat pun tertawa. Hehehe, kerajaan Lingbao Tianjun, manusia batu raksasa, sungguh menakjubkan. Bahkan aku juga tidak pernah melihatnya. Jenderal Surga Timur juga menambahkan, dengan begini kekuatan pasukan kita menjadi bertambah. Manusia raksasa ini memiliki daya perusak yang sangat besar. Bisa mengalahkan semua dengan mudah. Sial, biaya perang ini tidak kecil. Harganya pasti mahal. Hehehe. Prajurit Dewa Langit, bertarunglah dengan baik dari atas tubuh batu raksasa. Tidak masalah kan? Sangat kokoh. Majulah. Serang. Hehehe. Ternyata Lingbao Tianjun sudah serius, ucap Raja Surga Kebajikan. Kalau pasukan ini ditambah dengan formasi garis komandoku, bisa dibilang tidak ada kelemahannya. Aku juga tidak boleh lengah. Gas lagi. Lingbao pun segera turun dari angkasa dan menemui Guan Yin. Lingbao mengatakan, dengan begini seharusnya sudah bisa menghalangi pasukan Asura. Kamu sudah bekerja keras, jawab Guan Yin. Tapi yang tak pernah kita sangka, Guan Yin pun langsung melihat ke anunya Lingbao. Ke tangannya maksudnya ya. Hehe. Di sini terlihat tangan Lingbao berdarah. Oke, kita mundurin sedikit ya. Di sini terlihat Lingbao bisa menahan serangan itu. Tapi kalau kita teliti lagi, di pipi Lingbao terlihat ada percikan darah yang entah dari mana keluarnya. Yang pasti Demonic Sword ini pasti sangat luar biasa. Nah, mungkin itulah alasannya. Tapi di sini Lingbao mengatakan tidak masalah. Hanya sedikit terluka. Rahu terlalu kuat. Guan Yin mengatakan, aku dan Tathagata merasa dia yang terkuat di antara 4 raja. Jadi, aku yang menghalanginya di sini. Aku sangat berterima kasih atas kedatangan Anda. Tapi di sini berbahaya. Sebaiknya Anda menunggu di belakang. Tidak masalah, ucap Lingbao. Lingbao juga menambahkan, sebenarnya bertarung bukan keahlianku, tapi aku mampu memindahkan gunung dan lautan. Asura akan sulit bertahan kalau pasukan batu raksasa ini ikut bertarung. Semoga saja mereka bisa sadar dan segera mundur. Semoga begitu, jawab Guan Yin. Raja, formasi pertahanan batu raksasa sangat kokoh dan ketat seperti celana dalam Mimin. Tidak bisa ditembus. Bagaimana sebaiknya? Perlambat serangan. Perhatikan musuh. Ini tidak akan bertahan lama. Yuhu, kita kembali ke Istana Langit. Di sini Gautama telah sampai ke Istana Langit. Dan dengan gugup Jiwei mengatakan, Dewa Tathagata, untung kamu sudah kembali. Suma hilang. Deng. Dan si Shinji season 4 chapter 58 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian guys? Hehehe. Pasti kalian penasaran banget ya. Buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like. Karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih semangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye-bye.